Hai, selamat datang di channel YouTube Kiki Film. Sebelum itu, perkenalkan nama saya adalah Tiki Finaditya dari kelas 11 MIPA 1. Di video kali ini, Tiki akan melakukan praktikum difusi dan osmosis. Pertama-tama, Tiki akan jelaskan apa itu difusi dan osmosis. Difusi adalah perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Perpindahan molekul secara difusi dapat terjadi melalui membran plasma atau tidak. Sedangkan osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, dari berkonsentrasi rendah hipotonik ke larutan berkonsentrasi tinggi hipertonik melalui membran semi-permeabel. Pertama yang akan kita lakukan adalah percobaan osmosis pada kentang. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah sendok, penggaris, 2 iris kentang yang berukuran 5 cm. Ukurannya sama ya. Air biasa dan air garam. Dan yang terakhir adalah garam. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah pertama kita buat dulu larutan garamnya. Kita masukkan 2 sendok garam dalam air. 1, 2. Kita aduk hingga merata. Nah, larutan garamnya sudah tercampur ya. Sekarang kita masukkan 2 iris kentang ini dalam masing-masing wadah. Pertama dalam air garam, kedua air biasa. Kita tunggu selama 30 menit. Kita lihat apa yang terjadi pada kentang yang berada di dalam air garam dengan kentang yang berada di air biasa. Nah, sudah 30 menit. Sekarang kita akan angkat kentang. Pertama dalam air garam dulu ya. Kita ukur. Sebelum itu kan ukurannya 5 cm. Wah, ukurannya jadi memendek dong. Jadi 4,7. Nah, sekarang kita ukur yang ada di air biasa. Ukurannya bertambah jadi 5,2. Nah, kita bisa lihat kan perbedaannya. Yang pada air garam, kentangnya ini elastis teksturnya. Dan dia pun memendek. Sedangkan kentang yang ada di dalam air biasa, dia teksturnya keras dan bertambah panjang. Dapat dilihat perbedaannya? Dari kegiatan tersebut, kita bisa tarik kesimpulan, larutan garam lebih pekat daripada cairan dalam sel atau bersifat hipertonis. Jadi, air berpindah dari dalam keluar sel. Itulah mengapa potongan kentang yang direndam di air garam mengalami perubahan ukuran menjadi kecil dan teksturnya lebih lunak atau elastis. Karena kentang kehilangan air dalam sel-selnya, sel-sel itu mengalami krenasi. Sedangkan cairan yang ada pada air tawar itu lebih encer daripada cairan yang ada di dalam sel atau hipotonis. Jadi, air berpindah dari luar ke dalam sel. Karena itu, kentang yang dimasukkan ke dalam air biasa, dia lebih besar dan teksturnya lebih keras karena bertambahnya volume. Percobaan yang kedua yaitu percobaan difusi. Di sini kita menggunakan air panas, air biasa, dan 2 kantong teh celup.
Langkah pertama, kita rendam air kantong teh ini ke dalam air panas dan yang lainnya ke dalam air biasa atau air dingin. Kita tunggu selama 30 menit. Nah, udah 30 menit. Kita bisa lihat kan apa yang berbeda dari kedua wadah ini. Teh yang dimasukkan ke dalam air panas warnanya lebih pekat. Sedangkan teh yang dimasukkan ke dalam air dingin warnanya lebih pudar. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan loh. Suhu sangat berpengaruh dalam kecepatan pergerakan partikel. Sebagai buktinya, teh celup ini. Teh celup yang dimasukkan ke dalam air panas, perubahan warnanya sangat cepat dan warnanya juga sangat pekat. Jadi, semakin tinggi suhu, maka proses difusinya semakin cepat. Sedangkan air yang dimasukkan ke dalam air dingin, perubahan warnanya sangat lambat dan warnanya pudar. Jadi, apabila suhunya rendah, maka proses difusinya lambat. Ini adalah hasil percobaan difusi dan osmosis. Sekian percobaan dari saya. Tunggu video selanjutnya ya.